Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah pemirsa. Kita kembali dipertemukan dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku yang siang hari ini kita hadir spesial dalam rangka memperingati Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya betul sekali Sofyan, karena di tanggal 27 Rajab ini merupakan hari yang bersejarah bagi umat Islam, di mana pada peristiwa Isra Mi'raj ini dengan kuasanya Allah memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diangkat ke Sidratul Muntaha untuk menerima langsung perintah ibadah sholat yang sekarang menjadi kewajiban bagi kita umat Islam. Betul sekali, Masya Allah, begitu pentingnya perintah sholat ini sehingga Allah langsung menurunkan perintah ini ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa yang luar biasa ini, yaitu Isra Mi'raj. Ya, dan tentunya untuk itu hari ini Damai Indonesiaku juga sudah menghadirkan guru-guru kita yang saat ini yakni ada Habib Muhammad Syahab, kemudian ada Ustadz Tile dan Ustadz Furqan Al-Faruqi yang akan membahas tema kita hari ini yakni mengenai sudah benarkah sholat kita? Ya, pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Jami Al-Hidayah, Jalan Pondok Bambu Asri Raya, Duren Sawit, Jakarta Timur. Inilah Damai Indonesiaku spesial Isra Mi'raj yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita, selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini sambutan yang luar biasa. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim
wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah, pemirsa Damai Indonesiaku, TV One yang semoga Allah memuliakan dan merahmati kita semua. Alhamdulillah hari ini, dan ini luar biasa, tepat pada hari ini, kurang lebih 1500 tahun yang lalu, terjadi sebuah peristiwa yang begitu luar biasa, yang sampai sekarang peristiwa ini tidak terpecahkan oleh akal manusia, bahkan ilmu pengetahuan modern sekalipun. Bu, Pak, saya mau menjelaskan sesuatu yang berat ya. Jadi saya beri ini dulu ya, pengantar dulu ini. Tahukah kita yang ada di Masjid Al-Hidayah ini hanya bahagian kecil dari Pondok Bambu Asri. Dan Pondok Bambu Asri ini hanya bahagian kecil dari Jakarta Timur. Betul tidak? Jakarta Timur ini gak ada artinya dibandingkan seluruh kota Jakarta. Dan Jakarta hanya satu dari sekian ribu atau puluh ribu kota yang ada di muka bumi kita ini. Besar enggak Masjid Al-Hidayah ini? Besar, tapi kalau dibandingkan dengan bumi kita amat sangat kecil sekali. Dan tahukah kita, ini supaya nanti Isra dan Mi'raj ini bisa kita hayati kemudian maknanya, karena saya yakin sekali jamaah yang hadir di sini bukanlah orang yang baru sekali memperingati peristiwa ini. Betul tidak? Udah berapa kali Bu? Nggak kehitung. Kalau dengan TV One baru sekali gitu ya. Iya. Jadi kita bukan orang yang baru sekali memperingati peristiwa ini. Karena itu kemudian saya tidak mulai dari istilah dan sebagainya. Karena kita hafal insya Allah. Tapi saya ingin memberikan ilustrasi. Bumi kita ini yang begitu luar biasa kalau dibandingkan besarnya Masjid Al-Hidayah ini. Ternyata hanya satu bagian dari planet yang ada di tata surya. Yang kemudian komandannya adalah bintang yang namanya matahari. Dan bintang matahari ini adalah satu dari 100 miliar bintang yang ada di galaksi Bima Sakti. Allahu Akbar. Satu dari 100 miliar. Kebayangan Bu? Kebayang? Luar biasa. Ya. 100 miliar itu berapa sih nolnya? Lupa Ustadz. 1 juta berapa nolnya? Ini baru bisa ngitung nih. 6. 1 miliar? 100 miliar? Nah, dah. Untungnya ini nggak ditanya insya Allah di alam kubur. Jadi nggak usah dihafal-hafal. Dan masih ada lagi nih yang lebih besar lagi. Ya, di seluruh jagat raya ini yang bisa diobservasi oleh ilmu pengetahuan ada 2 triliun galaksi. Dalam satu galaksi ada 100 miliar bintang. Kalau kita hitung luar biasa. Dan ini baru di bawah langit pertama. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa hifdha. Kami hiasi langit dunia ini dengan lampu-lampu, bermakna bintang gemintang yang menghasilkan cahaya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan Isra dan Mi'raj, kalau Isra ini masih bisa dinalari dengan sains sekarang. Tapi kalau Mi'raj ini sampai ke langit ke-7 itu jauh melampaui nalar sains yang bahkan insya Allah tidak akan bisa tersingkap sampai hari kiamat. Luar biasa enggak ini kira-kira peristiwa ini? Mau enggak ikut Isra Mi'raj? Ibu-ibu, bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Kita sudah sholat berapa kali sehari, semalam, atau 5 waktu, atau kemudian sejak kita masih akil balik, sudah berapa kali kita sholat?
Enggak terhitung Ustadz. Mestinya udah pernah Isra Mi'raj dong. Kan orang yang sudah ikut sholat mestinya Isra Mi'raj. Nah inilah yang perlu saya tekankan dalam kajian kita ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, peristiwa yang begitu luar biasa. Ketika Rasulullah SAW dibangunkan oleh Jibril, kemudian didatangkan satu wahana yang disebut dengan burak, yang berasal dari kata barq, yang artinya kilat. Dan di dalam hadis disebutkan bahwa binatang ini ketika dia terbang, itu jarak tempuhnya adalah sejauh mata dia memandang. Kalau itu bahasa saya adalah berarti sama dengan kecepatan cahaya. Nabi bergerak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sama dengan kecepatan cahaya. Dan itu saya hitung kira-kira 0,43 detik. Karena satu detik cahaya itu 300.000 kilometer. Sekali lagi angka ini tidak perlu dihafal karena tidak ditanya di dalam kubur insya Allah. Gitu ya. Tapi apa yang kemudian bisa kita hayati di sini? Ya. Ini belum seberapa. Nabi kemudian diangkat ke langit pertama. Di langit pertama itu kemudian malaikat Jibril bertanya kepada penjaga langit. Siapa ini? Jadi tidak sembarangan, bahkan Jibril sebagai penghulu malaikat saja tidak begitu saja diberikan akses oleh malaikat penjaga langit. Maka ketika penjaga langit mengetahui bahwa yang datang adalah bersama Rasulullah SAW, maka kemudian pintu langit dibuka. Begitulah seterusnya sampai langit ketujuh bertemu dengan Nabi yang menjadi Nabi yang menurunkan Rasulullah SAW. Bahkan wajahnya pun mirip dengan Rasulullah SAW. Itulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Begitu luar biasanya peristiwa ini. Pertanyaannya kemudian kalau kita ini sudah ikut ngaji atau ceramah atau apapun yang namanya Isra dan Mi'raj ini, apa yang kita kagumi dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini? Coba ingin tahu saya dari bapak-bapak sekalian. Kira-kira apa yang kita kagumi? Kalau dari ibu-ibu apa? Ustadznya yang dikagumi? Iya sih gitu ya. Kira-kira ini apanya yang dikagumi? Kalau mendengar kisah seperti itu, Nabi kemudian coba kita naik pesawat aja udah senang banget. Ini dengan waktu yang sangat singkat, orang bisa sampai di tempat yang luar biasa jauhnya. Kagum gak kita? Ngaku aja dong, kagum gak? Kagum gak Bu? Pingin gak? Ya sholat lah. Ya nanti saya akan jelaskan sedikit apa hubungannya sholat. Jadi peristiwa ini sampai insya Allah hari kiamat, kalau diulang lagi kajian ini insya Allah itu akan senantiasa menarik, menimbulkan kekaguman, ya, menimbulkan ya rasa ingin tahu, penasaran sebagainya. Dan ada lagi yang perlu kita ketahui, itu dilalui oleh Rasulullah SAW dengan jasad fisiknya. Jadi bukan mimpi ya Habib ya. Iya bukan mimpi itu. Kalau mimpi itu gini ya, saya mimpi kemarin ke London. Setelah itu saya kemudian mimpi lagi, pulang dari London saya ke Moskow. Saya kemudian ke Kiev, Ukraina. Saya bincang-bincang dengan mereka. Tapi semuanya itu dalam mimpi. Kira-kira kita kagum gak itu? Hah? Gak kagum dong. Dan gak perlu kalimat subhanalladzi. Itulah sebabnya para ulama sepakat bahwa ini adalah peristiwa yang memang dialami Nabi lewat fisiknya. Cuma kemudian ini yang ingin saya sampaikan. Apa sebenarnya di balik peristiwa yang besar ini? Jawabannya adalah, dan ini yang harus kita bawa nanti dalam pengajian ini. Apa itu? Allah menyiapkan upacara serah terima. Ada yang diserahkan dan ada yang diterima. Apa itu? Gadget alam semesta. Gadget komunikasi alam semesta. Yang bisa menghubungi siapa saja. Itulah ibadah sholat. Jadi apa Bu, sholat itu? Gadget. Sekarang saya mau tanya ini, ada yang gak punya gadget? Atau gini, saya balik. Ada yang punya gadget? Pasti semua, gitu ya. Sekarang gini, ibu-ibu sudah sering gak kalau mau belanja pakai gadget? Sering? Minimal kita mendengar telepon anak kita sekarang pakai gadget. Betul tidak? Ya, kita mau pesan makanan pakai gadget. Mau ngutang? Jangan ya. Repot nanti ya, suami nanti repot. Intinya ini saja kalau kita bandingkan dengan tadi sholat, ini
sudah menjadi alat bantu yang luar biasa bagi kehidupan kita. Sesungguhnya sholat jauh melampaui kemampuan gadget yang pernah diciptakan oleh manusia sampai akhir zaman. Bukan hanya menembus sampai langit ketujuh, bahkan dia bisa menembus sampai pada tingkat yang paling mikroskopik. Itulah sebabnya kemudian kalau kita sholat, kesadaran kita naik dan kemudian menembus ruang waktu yang ada. Wajar kalau orang sholat itu bahkan bisa mencari barang yang hilang. Luar biasa, betul. Ya, kalau kita mau memanfaatkannya sebagai alat. Demikian barangkali, mudah-mudahan kita menjadi bersyukur karena kita sudah menjalankan ibadah sholat. Super gadget komunikasi yang paling canggih di alam semesta yang Allah hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih. Masya Allah Ustadz Furqon dengan latar belakang seorang sains yang menjelaskan begitu sangat luar biasa sekali hikmah Isra Mi'raj, bagaimana beliau mengukur kecepatan satu kendaraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj, yaitu buruk dengan kecepatan yang sangat luar biasa sekali. Nah, Allah memberikan hadiah yang sangat luar biasa sekali dari peristiwa Isra Mi'raj ini, yaitu salat. Perintah salat yang diturunkan, yang diperintahkan dari Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semuanya. Nah, lantas seperti apakah keutamaan ibadah salat itu? Insya Allah akan dijelaskan lebih dalam lagi oleh guru kita Ustadz Tile. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku.